Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Bersama kita sekali lagi dalam ibadah online SIB Indah Permai. Hari ini 25 hari bulan 7. Mari kita mulakan ibadah kita pada hari ini dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau, Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa kami yang termulia di atas segalanya. Kami mengembalikan ucapan syukur kami ya Bapa atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini yang sudah kami lalui. Dalam apapun yang telah kami lalui, kami telah merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan, dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, hari ini kami dapat meluangkan masa ini bukan karena kehendak kami, bukan karena kewajiban kami, bukan karena kebiasaan kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa saat ini, hari ini kami mau datang berkumpul bersama, walaupun bukan secara bersemuka, tapi kami bersekutu bersama dalam ibadah ini. Melalui ibadah online ini ya Bapa, kami mau bersatu hati, kami mau bersatu suara memuji Engkau dan belajar mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Bapa agar hadir dalam setiap rumah-rumah anak-Mu yang mendengarkan, yang bersama dalam ibadah ini pada saat ini ya Bapa. Biar dimanapun kami berada, berapa orang pun kami berkumpul di dalam rumah kami ya Tuhan, Engkau, Roh Kudus-Mu ada bersama kami ya Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Hati kami siap untuk beribadah, hati kami siap untuk bersekutu bersama, memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita teruskan saja kita punya ibadah hari ini dengan pengakuan iman Kristen ataupun pengakuan iman rasuli. Saya persilakan jemaat yang bersama, kalau senang, kalau tidak keberatan, kita berdiri bersama untuk membacakan pengakuan iman rasuli ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sekali lagi, kalau ada jemaat yang baru saja bersama kita dalam ibadah online ini, saya mengalu-alukan kita selamat berbakti bersama. Dan sekiranya ada yang baru pertama kali hari ini mengikuti ibadah online, masa ibadah adalah dari jam 9 hingga 11 pagi, live streaming atau pre-record. Dan ibadah online kita boleh search di YouTube Multimedia SIBIP. Kita boleh subscribe dan on notification supaya kita tidak tertinggal. Dan tema khotbah pada bulan yang akan datang ini, Agustus hingga November, adalah iman, pengharapan, dan kasih. Pelayanan pada minggu hadapan seperti yang dipaparkan ini adalah para pelayan-pelayan yang akan membawa kita di dalam renungan firman Tuhan pada persekutuan doa hari Jumat. Seperti yang sudah biasa beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kita jalankan, renungan firman Tuhan akan disampaikan melalui rekaman audio dan akan di-share dalam grup WhatsApp gereja. Dan pada hari Jumat yang akan datang ini, renungan firman Tuhan akan dibawa oleh Deacon Ganing. Dan untuk ibadah online hari Ahad pula, MC adalah Deaconess Judith, pimpin pujian Saudari Eva Inesta,
dan khotbah Pastor Dr. Tony Siu. Dan makluman umum yang pertama, seperti kebiasaan kita dalam tempo PKP ini, jemaat disarankan untuk menyalur sebarang sumbangan, persembahan kasih, pemberian kasih, janji iman, projek dana dan sebagainya ke akaun gereja secara online seperti yang dinyatakan. Ada 2 akaun semasa dan akaun pembangunan. Boleh screenshot atau ambil notes lah. Tapi bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transaksi online, boleh mengumpulkan sumbangan atau pemberian kasih itu di dalam sampul atau apa-apalah dan dibawa ke gereja selepas tamat tempo PKP. Dan yang kedua, unit kebajikan gereja akan menjalankan sumbangan kebajikan dinamakan Kebajikan 3.0, sumbangan kebajikan 3.0 dalam bentuk bakul makanan kepada semua jemaat SIB Indah Permai yang terkesan akibat PKP ini. Jadi sesiapa yang memerlukan boleh hubungi terus Setiausaha Sidang kita untuk pendaftaran, dan sekiranya ada pertanyaan boleh juga berhubung dengan Setiausaha Sidang Dekan Simeon untuk keterangan lanjut. Dan itu saja pengumuman kita pada hari ini. Stay home, stay safe everyone, dan mari kita bersama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Dan kita terus saja meneruskan ibadah kita hari ini. Kita akan masuk dalam ruangan pujian penyembahan. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan minda kita, mempersiapkan pikiran kita dan fokus kita untuk memuji Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama, kita fokus bersama dalam pujian penyembahan kita pada saat ini. Kita bersatu di dalam suara kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan bersama puji-pujian ini. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, bersatu hati, bersatu suara, menaikkan lagu ini, menaikkan pujian ini kepadamu ya Bapa, sebagai tanda kebergantungan kami kepada Engkau dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi kita katakan bersama, hanya dekat Allah kita. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku
padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar ya Tuhan, sungguh indah bersama Engkau ya Bapa. Dalam hari-hari kami ya Bapa, kami mau terus mendekat padamu. Kami mau terus tinggal dekat denganmu ya Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu ya Tuhan, menikmati perlindunganmu ya Bapa. Karena Engkaulah keselamatan kami ya Bapa. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
bersama-Mu ya Bapa. Kami mau terus mendekat padamu ya Tuhan. Dalam hidup-hidup kami ya Bapa, kami mau terus berada dekat denganmu ya Bapa. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Kita mau terbang bersama Tuhan, terbang tinggi jauh di atas sana, melebihi segala persoalan, melebihi segala kesusahan yang kita rasakan. Terlebih lagi di musim pandemik ini, kita tetap mau terbang bersama Tuhan. Haleluya. Bila kita memegang firman-Nya, bila kita memegang janji-Nya Tuhan, kita akan dapat terbang tinggi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Kita bertepuk tangan bersama-sama, bergoyang ke kiri dan ke kanan, menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama Tuhan. Kita terbang tinggi dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
bersama Engkau ya Bapa. Bila masa kami terus mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa besarnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Allah kita. Bila kita mau tinggal di dalam Tuhan, bila kita mau tetap berserah kepada Tuhan, kita akan merasakan aman, kita akan merasakan tenang. Kita mampu untuk menghadapi apapun jua persoalan hidup. Kita mampu untuk menghadapi apapun jua rintangan hidup. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Kita agungkan Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kita mengisytiharkan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Bersama kita melaungkan keagungan Tuhan dalam hidup kita. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Edge to edge he stands, and time in his hands, beginning and the ends, beginning and the ends. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari serukan bersama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see how great is our God. All will see how great is our God. Oh, betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Oh, betapa hebatnya Engkau ya Bapa. Sungguh besar kekuasaan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mau terus melaungkan nama-Mu ya Bapa, bukan karena mujizat yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan, tetapi untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk proses yang sudah kami lalui ya Bapa, untuk terus mendekat kepadamu ya Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dari lubuk hatimu katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku ya Bapa. Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Raja dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang berkuasa di atas segalanya ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya. Shalom. Mari kita mulai dengan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba waktunya kami mau mendengar, belajar daripada firman Tuhan. Mari Tuhan terus bekerja dalam pribadi kami masing-masing, agar kami boleh belajar, menikmati, memperoleh sesuatu yang baru. Kami disegarkan, kami dikuatkan melalui pembelajaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu berserah penuh dalam tangan Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan terjadi lewat pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak ada kelebihan daripada jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja pada waktu firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom kepada jemaat Tuhan SIB Indah Permai. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan untuk melayani, berkongsi firman Tuhan pada ibadah pada kali ini. Selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan. Walaupun sudah lama kita beribadah secara online, saya percaya bahwa lawatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan tidak terbatas pada waktu kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Saya teringat setiap kali kami beribadah setiap hari Minggu di gereja SIB Nalap pada waktu masih lagi dibenarkan beribadah di ruangan gereja, saya selalu berkata dan berkongsi kepada jemaat di SIB Nalap, oleh karena kami yang hadir pada setiap kebaktian, kami sedikit saja, kadang-kadang tidak sampai 20 orang. Saya selalu mendorong jemaat supaya terus tetap bersemangat dalam ibadah. Karena mungkin dalam ruangan ini kita beribadah sangat sedikit jumlahnya. Tetapi saya mendorong, memberitahu jemaat Tuhan bahwa kita tidak sendirian, malah kita bersama-sama dengan begitu ramai orang-orang percaya di luar sana yang sedang beribadah. Bezanya adalah mereka di tempat lain. Begitu juga pada waktu ini mungkin kita beribadah di tempat yang berbeza. Di rumah kita mungkin ada beberapa orang ahli keluarga yang berada di rumah yang sedang beribadah pada waktu ini. Mungkin ada yang keseorangan karena jauh dengan keluarga. Tetapi percayalah bahwa kita tidak sendirian dalam ibadah ini. Malah pada waktu ini, pada saat ini, begitu ramai orang-orang percaya tidak berhenti beribadah, berkumpul dalam ibadah. Cuma tempatnya saja yang berbeza. Jadi kita tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah dimanapun kita berada dan dimanapun platform ibadah yang kita ikuti. Tuhan pasti bekerja, Tuhan tidak terbatas untuk melawat, bekerja setiap jemaat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Nah, ingin saya maklumkan kepada jemaat semua yang sedang mengikuti ibadah ini, rekaman kita ini adalah minggu kedua direkam di gereja SIB Nalap. Oleh karena kawasan gereja kita di SIB Indah Permai telah dipagar karena sedang menjalani PKPD. Jadi kita berdoa supaya tidak lama PKPD di kawasan gereja kita dan kita boleh mengadakan ibadah di
gereja kita SIB Indah Permai. Tapi gereja ini pun gereja yang dinaungi oleh gereja SIB Indah Permai. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membawa kita belajar berkongsi firman Tuhan yang bertemakan mengalami mukjizat Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sehingga 33. Tajuk besar di sana adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh banyak orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kejadian Yesus berjalan di atas air, seperti yang kita baca sebentar tadi, Yesus ingin menyingkir ataupun mau mengasingkan diri setelah mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Yesus mau menyingkir ataupun mau mengasingkan diri dengan menaiki perahu. Tetapi orang banyak pula mengikuti dia melalui jalan darat. Nah, Tuhan Yesus sebelum kejadian Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus juga mengadakan mukjizat, yaitu memberi orang banyak makan ketika orang banyak ini mengikut Yesus. Tujuan Yesus adalah mau menyendiri, tetapi orang banyak pada waktu itu mengikuti dia di jalan yang lain. Nah, Tuhan Yesus tidak mau menyuruh mereka ini balik begitu saja dengan kelaparan dan tidak ada apa-apa terjadi. Tetapi sebelum Yesus menyuruh mereka pulang, Yesus memberi mereka makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini adalah mukjizat sebelum terjadi kejadian di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah orang banyak diberi makan,
Maka Tuhan Yesus menyuruh orang banyak ini balik, pulang, dan juga memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu di Danau Galilea untuk mendahului dia. Karena dari awalnya lagi tujuan Yesus mau menyingkirkan diri atau mau mengasingkan diri. Itulah sebabnya disuruhnya Petrus dan murid-muridnya yang lain mendahului dia menaiki perahu. Nah, setelah orang banyak itu sudah pulang dan murid-murid Tuhan Yesus beserta Petrus ada di dalam perahu mendahului Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, dalam pembacaan kita tadi, setelah perahu yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus ini semakin jauh dari pantai, mulalah ombak mengumbang-ambingkan perahu mereka dengan ataupun karena adanya angin sakal. Apa ini angin sakal ini? Angin sakal ini adalah angin yang bertentangan arah. Nah, kalau angin yang bertentangan arah ini boleh membuatkan gelombang ataupun ombak yang bergelora. Maka besarlah ombak dan boleh membahayakan perahu yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, seterusnya kira-kira jam 3 malam kata firman Tuhan. Kalau dalam bahasa kita bukan 3 malam. Dalam bahasa kita 3 pagi ataupun subuh. Yesus pergi menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Nah, kalau kita pikirkan secara manusia, berjalan di atas air ini adalah sesuatu yang tidak logik kalau pikiran manusia biasa. Mana mungkin kita boleh berjalan di atas air? Kalau hukum sains itu, sekarang tadikah pun ada sudah ini pelajaran mengenai apa yang boleh terapung dan boleh tenggelam di dalam air. Nah, kalau manusia sudah tentunya kalau tidak tenggelam pun tidak boleh berjalan di atas air. Kenapa saya cakap tidak tenggelam? Mungkin ada yang banyak angin perut dia. Kan? Jadi mungkin tidak tenggelam tetapi mustahil berjalan seperti biasa. Nah, ini adalah perkara yang luar biasa. Dan inilah yang dikatakan sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu perkara yang terjadi di luar cara pikir manusia. Perkara yang terjadi di luar pikiran secara logik oleh manusia yang biasa seperti kita. Nah, berjalan di atas air itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, jadi kita belajar hari ini mengenai bagaimana mengalami mukjizat Tuhan. Daripada kejadian itu, Yesus berjalan di atas air, kita bukan mau belajar ataupun kita mau mengkaji, kita mau mengetahui bagaimana Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Kita tidak perlu mengkaji, mempelajari itu, karena kita sudah sedia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas. Langit dan bumi serta isinya adalah dicipta oleh Tuhan. Jadi perkara-perkara yang terjadi di dalam bumi ini adalah semuanya boleh jadi karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan boleh melanggar hukum alam. Karena hukum alam ini pun Tuhan yang ciptakannya. Kalau mengikut hukum alam, tidak mungkin orang boleh berjalan di atas air. Tetapi oleh karena
Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, itu boleh terjadi, mukjizat boleh terjadi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas. Tidak perlu kita mau mempelajari lagi bagaimana Tuhan itu boleh mengadakan mukjizat. Cukup untuk kita mengetahui bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu tidak terbatas, tidak seperti manusia. Cara pikir kita sangat terbatas. Tetapi kita ingin mau mempelajari bagaimana Petrus mengalami mukjizat Tuhan. Bukan Petrus yang mengadakan ataupun melakukan mukjizat, tetapi Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat dan Petrus mengalami mukjizat itu. Itu bezanya. Kalau ada orang yang kita lihat, hamba-hamba Tuhan yang kita lihat mengadakan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan banyak perkara-perkara luar biasa dilakukan oleh orang. Itu semuanya bukan daripada kekuatan hamba-hamba itu, orang-orang itu, tetapi itu semuanya hanya karena dipakai oleh Tuhan. Nah, satu hal yang harus kita mengerti adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada hal-hal yang mukjizat. Tuhan boleh melakukan apa saja, tetapi cara pikir manusia saja yang membuatkan kita terfikir, oh itu adalah luar biasa. Karena cara pikir kita adalah terbatas. Jadi apa yang terjadi di luar cara pikir kita itu kita anggap sebagai luar biasa dan mukjizat. Tetapi bagi Tuhan semuanya biasa-biasa saja. Karena Tuhan itu sangat hebat. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, How Great is Our God. Nah, bagaimana Petrus mengalami mukjizat Tuhan? Saya percaya bahwa kalau Tuhan Yesus boleh melakukan hal-hal yang luar biasa pada waktu itu, Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dia masih boleh mengadakan perkara-perkara yang sama. Mukjizat terjadi pada waktu ini juga. Dan kita juga boleh mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh mengalami mukjizat Tuhan ini? Nah, yang pertama adalah Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hal yang pertama adalah mendengar dan belajar firman Tuhan. Kata datanglah itu adalah berasal daripada kata-kata Yesus. Dan Petrus mendengar apa yang dikatakan dan juga Petrus mendengar apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus kepada dia. Itu bermaksud bahwa perkataan itu adalah firman Tuhan, suara Tuhan. Kalau kita mau mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita, pertama-tama kita harus mendengar suara Tuhan. Melalui mendengar, belajar firman Tuhan. Selain daripada belajar firman Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita ada waktu untuk waktu bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita bertenang di hadapan Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita bersendirian dalam doa kita. Pastinya Tuhan itu dekat dengan kita dan Dia akan berbicara kepada kita. Nah, itu adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara. Nah, kata datanglah dan marilah, kalau dalam bahasa Alkitab terjemahan bahasa Borneo, dia tidak cakap datanglah di sana, tetapi marilah, itu adalah ajakan. Kata datanglah ataupun marilah itu adalah daripada Tuhan Yesus.
Kalau kita tidak mendengar dan belajar firman Tuhan, kita tidak tahu apakah yang sepatutnya kita lakukan dalam hidup ini. Nah, kalau kita mau berhikmat di dunia, mari kita perkayakan diri kita daripada firman Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, apabila kita tahu firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat." Pada waktu kita dalam persoalan, kesusahan, tekanan, disebabkan oleh keadaan semasa, apalagi dalam waktu pandemik ini, adanya coronavirus yang belum habis-habis sehingga pada saat ini, sebagai orang-orang yang percaya, mengetahui firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan ini yang mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat." Kita ada pengharapan. Itulah bezanya orang yang tidak tahu akan firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan, tidak mengetahui akan firman Tuhan. Dia tidak pernah mendengar bahwa ada satu pengharapan pada waktu menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupan. Dia boleh mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar lagi dalam kehidupan saya. Tetapi kita yang sudah mengetahui bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita yang letih, lesu, berbeban berat, ada persoalan, tekanan oleh keadaan pada waktu ini, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberi kita kelegaan dan jalan keluar. Nah, begitu ramai orang ataupun berita-berita yang kita dengar pada waktu ini sampai membunuh diri. Saya percaya bahwa mereka ini sudah putus asa. Tiada pengharapan. Mereka sudah menemui jalan buntu dan tiada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Lalu mereka memilih jalan untuk membunuh diri. Kalaulah mereka ini percaya dan mendengar firman Tuhan yang mengatakan, "Marilah, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat," sudah pastinya mereka akan mengetahui ada pengharapan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Nah, hal yang pertama yang harus kita buat untuk kita mengalami mukjizat Tuhan adalah mendengar dan belajar firman Tuhan. Nah, pada waktu ini mungkin ada ekstra waktu kita berada di rumah. Saya mendorong kita untuk belajar, membaca firman Tuhan. Lebih banyak masa untuk belajar firman Tuhan. Daripada kita diperkayakan oleh firman Tuhan, kita akan beroleh kekayaan dari segi hikmat. Kita akan beroleh pengharapan yang teguh. Kita akan mengetahui janji-janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mau mengalami mukjizat Tuhan, dengarkan suara Tuhan, cari wajah Tuhan, berdoa dan belajar firman Tuhan. Nah, hal yang kedua yang harus kita buat pada waktu kita mau mengalami mukjizat Tuhan adalah melangkah dengan taat dan dengan iman. Setelah Petrus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus untuk dia datang kepada dia, maka ia pun melangkah. Petrus tidak hanya mendengar tetapi tidak bertindak, tetapi dia bertindak untuk keluar daripada perahu itu, melangkah.
dengan iman dan juga taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, pada waktu Petrus melangkah daripada perahu itu, sudah tentunya dia mengetahui bahwa hukum alam adalah pada waktu kita keluar daripada perahu itu, kalau bukan kuasa Tuhan, dia pasti akan tenggelam. Dia tidak boleh berjalan di atas air. Hanya karena Petrus percaya, mengimani akan kuasa Tuhan, dia berani untuk melangkah daripada perahu itu, keluar daripada perahu itu. Nah, begitu juga dengan kita. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, bukan saja kita mengimani, tetapi kita terus melangkah. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kita perlu bertindak. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi bertindaklah untuk datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Nah, ini adalah hal yang kedua, melangkah dengan taat dan dengan iman. Nah, apakah iman itu? Kalau kita tengok dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dikatakan di sana sesuatu yang kita harapkan. Harapan ini adalah harapan yang akan terjadi. Tidak ada yang berharap kepada perkara-perkara yang sudah berlalu. Nah, kalau kita tengok bola Euro pada waktu pertandingan final itu, kita harapkan, kalau yang penyokong-penyokong England itu mengharapkan bahwa England akan menang. Begitu juga dengan penyokong Italia. Tapi setelah perlawanan itu habis, kita tidak boleh mengatakan berharap lagi bahwa England menang, sudah kalah. Jadi yang dikatakan sesuatu yang kita harapkan itu adalah perkara yang di masa hadapan. Pada waktu Petrus melangkah itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan dia. Dia cuma percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, datanglah kepadaku. Mari, dia bilang Tuhan, lalu dia berjalan. Itulah yang dikatakan iman. Dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, Petrus percaya dulu dan perkara mukjizat itu menyertai dia. Banyak perkara yang mungkin kita persoalkan, kita mau tengok dulu baru kita percaya. Tetapi hal ini mengajar kita, hal iman ini mengajar kita untuk percaya dulu. Percaya akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kedua, yaitu melangkah dengan iman. Dan juga melangkah dengan taat kepada perintah Tuhan. Nah, pada waktu kita tekun membaca, merenung firman Tuhan, ada kalanya Tuhan akan bekerja dalam diri kita secara pribadi. Dan selalu Tuhan bekerja dalam diri kita secara pribadi. Tuhan akan menyatakan sesuatu dalam diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus pada waktu kita merenungkan firman Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan secara pribadi kepada kita. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita bertenang di hadapan Tuhan,
memperuntukkan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, ada kalanya bahwa dan ada kemungkinan perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruh kepada kita itu mungkin tidak selaras dengan keinginan kita. Nah, tetapi saya mendorong, kita didorong pada firman Tuhan hari ini untuk taat kepada perintah Tuhan. Abraham ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak, satu-satunya anaknya. Sudah tentu itu bukan yang dikehendaki oleh Abraham. Siapa yang mau membunuh anaknya sendiri, mempersembahkan anaknya itu. Tetapi Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Lalu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa menyertai dia. Nah, itu hal yang kedua. Kita harus melangkah dengan iman dan taat akan perintah Tuhan. Bagaimana kita mengetahui perintah Tuhan? Dalam hal yang pertama tadi, kita harus merenung, diperkaya dengan firman Tuhan, supaya kita diberi hikmat untuk mengenal kehendak Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, hal yang ketiga dan yang terakhir, untuk kita mengalami mukjizat Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-30 itu mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Pada mulanya Petrus ini melihat akan kuasa Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi pada waktu dia sedang berjalan menuju kepada Tuhan, menuju ke menghampiri Tuhan Yesus, maka angin, dia rasai ada tiupan angin, lalu takutlah dia. Lalu fokusnya itu beralih kepada persekitaran dia. Nah, begitu juga kehidupan kita. Sebagai manusia yang biasa, terbatas, kita sadar bahwa keadaan di sekeliling kita boleh saja membuat kita hilang fokus kepada Tuhan. Inilah keadaan ataupun keberadaan sebagai manusia biasa. Pencobaan itu datang, membuatkan kita rasa takut. Dan kadang dan ada waktunya kita lebih memerhatikan pencobaan itu. Kita lebih memperhatikan cabaran-cabaran di sekeliling kita. Sehingga kita lupa akan kuasa pertolongan Tuhan. Nah, ada waktunya Tuhan mengizinkan pencobaan harus kita hadapi dalam kehidupan kita, agar kita boleh bertumbuh dan kuat. Namun satu hal yang kita percaya juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang biasa saja dan tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu pencobaan yang kita hadapi itu melebihi kekuatan yang ada pada kita. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Ia akan memberi jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, jangan hilang fokus pada waktu kita menghadapi pencobaan. Jangan kita lupa akan pertolongan Tuhan. Tapi ada waktu-waktunya kita tidak boleh lagi. Kita sudah merasa tidak mampu. Kalau kita hilang fokus
karena gangguan-gangguan itu, tetapi kita terus kuat untuk percaya kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik karena kita tidak melupakan Tuhan. Kalau kita menghadapi pencobaan yang boleh menjatuhkan kita sehingga kita tenggelam, iman kita tenggelam sehingga kita tidak percaya Tuhan lagi, itu adalah perkara yang tidak baik. Nah, dalam firman Tuhan ini berkata dalam ayat yang ke-30 ini, pada waktu Petrus mulai tenggelam karena ada perasaan takut dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, pada waktu kita menghadapi pencobaan di dunia ini, di luar kemampuan kita, marilah kita berseru kepada Tuhan, "Tolong aku." Marilah kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya tidak mampu. Saya memerlukan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan." Banyak pencobaan yang kita hadapi. Pada waktu pandemik ini mungkin ada yang kehilangan kerja. Ada yang gajinya dipotong. Ada yang langsung diberhentikan kerja. Lalu keuangan mulai terjejas. Mulai ketakutan sudah. Bagaimana lagi saya menanggung keluarga? Bagaimana lagi saya harus membayar rumah, kereta dan sebagainya. Ada kalanya kita ini berasa tidak dapat tanggung lagi. Ada kalanya kita tidak mampu lagi. Secara manusia kita tidak boleh berpikir lagi. Dan menemukan jalan buntu secara manusia. Tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah firman Tuhan pada hari ini berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu." Firman Tuhan berkata. Tuhanlah pengharapan kita. Berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada waktu Petrus ini berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya. Nah, pada waktu kita berteriak, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Nah, kesimpulannya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup sebagai orang percaya ini bukan mukjizat yang kita kejar, tetapi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Itulah yang kita mau dalam kehidupan kita. Tetapi sementara kita hidup di dunia ini, pelbagai situasi yang kita hadapi. Sebagai orang percaya sudah tentu kita juga menghadapi masa-masa yang sukar, susah dalam kehidupan kita. Nah, percayalah bahwa janji Tuhan akan memelihara, menolong, dan menjaga orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan boleh menggunakan apa saja caranya tersendiri. Cara yang luar biasa bagi cara pikir kita yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dia boleh menggunakan apa saja di dunia ini. Tidak ada yang secara kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Apa yang kita terus buat adalah untuk mengalami mukjizat Tuhan. Kita terus mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Belajar supaya kita diperkaya oleh firman Tuhan. Kita tahu apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga harus bertindak dengan iman, taat akan perintah Tuhan.
Dan yang terakhir, kita fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada kuasa Tuhan yang menjaga kita senantiasa. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena pimpinan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus memberi pengertian lebih sungguh dalam setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mau belajar dan mau mendengar daripada suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, pembelajaran kami dengan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui doa-doa kami. Beri kami kekuatan untuk mentaati perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan beri kami kekuatan untuk terus fokus kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan jemaat kami yang mungkin dalam keadaan yang susah karena keadaan situasi semasa ini Tuhan. Mungkin ada yang mengalami persoalan-persoalan dalam meneruskan kehidupan mereka karena terjejas ekonomi dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan agar pertolongan Tuhan nyata dalam jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Biar Roh Kudus terus bekerja di setiap jemaat dan pribadi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita teruskan dengan beberapa perkara doa. Doa syafaat kita bersama-sama. Yang pertama kita berdoa untuk kestabilan politik dan ekonomi di negara kita Malaysia. Seperti yang sudah kita dengar, esok 26 hari bulan akan ada persidangan parlimen, walaupun ada perkara-perkara yang mungkin tidak memuaskan hati beberapa pihak, tetapi kita berdoa Tuhan tetap berdaulat ke atas negara kita Malaysia. Kita juga berdoa untuk isu penularan coronavirus. Sehingga sekarang masih lagi tinggi jumlah case harian mencapai puluhan ribu, belasan ribu. Kita berdoa supaya kita segera keluar daripada keadaan wabak yang masih lagi terjadi, masih lagi banyak case yang kita dengar. Kita juga berdoa untuk kepimpinan gereja. Kita doakan pastor kita, Pastor Dr. Tony, supaya diberi kekuatan oleh Tuhan, hikmat oleh Tuhan dalam membimbing kita di gereja kita SIB Indah Permai. Saya percaya bahwa ada kalanya dia terlalu penat karena keadaan yang tidak mengizinkan beberapa pemimpin untuk balik ke Kota Kinabalu karena sekatan, rentas daerah dan sebagainya. Banyaklah peluang pastor untuk menyampaikan firman Tuhan. Sudah tentunya secara manusia dia penat untuk mempersiapkan diri. Tapi kita bantu pastor kita di dalam doa agar diberi kekuatan, diberi hikmat daripada Tuhan untuk membimbing kita semua dalam pelayanan di gereja kita. Kita doakan jemaat kita juga agar dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Mungkin ada yang sedang
menghadapi ini PKPD. Beberapa kawasan di sekitar gereja kita, jemaat kita terlibat dengan kawasan yang disekat PKPD. Jadi kita berdoa agar mereka diberi sukacita, penghiburan oleh Tuhan, kecukupan dan sebagainya. Ada jemaat juga yang mungkin dijangkiti oleh COVID-19 ini. Kita berdoa supaya mereka diberi kesembuhan dengan segera. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi dan saya pimpin kita di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan beberapa perkara doa syafaat kami Tuhan. Pertamanya Tuhan, kami berdoa untuk negara yang kami cintai ini Tuhan, negara Malaysia. Kami angkat negara ini Tuhan di dalam doa, agar negara kami Tuhan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun para pemimpin, atasan, Perdana Menteri dan segala menteri-menteri dan semua pemimpin tidak mengenal Engkau Tuhan, tetapi Engkau masih berdaulat ke atas negara kami Tuhan. Engkau yang menguasai. Dan kami berdoa Tuhan agar negara kami dipimpin dengan baik, agar negara kami semakin maju dari segi ekonomi dan semakin pulih daripada ketidakaturan politik semasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk persidangan parlimen yang akan diadakan pada 26 hari bulan ini Tuhan. Kami berdoa agar persidangan ini berjalan dengan baik. Agar kami berdoa juga agar persidangan ini memberi manfaat kepada kami sebagai rakyat Malaysia Tuhan. Engkau memberkati semua pemimpin, ahli-ahli parlimen, supaya mereka tertuju kepada membangun dan memulihkan negara ini daripada pandemik coronavirus dan juga ketidakstabilan ekonomi. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat negara ini dan berdoa untuk negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabak coronavirus yang masih lagi case begitu tinggi Tuhan. Bapa di surga, ada kalanya kami tidak mengerti akan pekerjaan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang memberi izin semuanya ini Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Agar tidak berhenti berharap kepada Engkau Tuhan di masa wabak penyakit ini masih lagi berleluasa Tuhan. Oh terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan supaya ianya berjalan dengan baik. Tidak ada perkara-perkara yang tidak baik terjadi, tetapi semuanya itu berjalan dengan baik dengan kuat kuasa pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati para frontliner yang sedang bersusah payah berusaha berkomitmen dalam program vaksinasi Tuhan. Engkau memberkati, memberi mereka kekuatan untuk terus berkhidmat untuk negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan. Khususnya pastor sidang kami, pastor Dr. Tony. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau memberkati, memberi hikmat, Engkau memberi dia kekuatan, dan Engkau memberi dia urapan Tuhan senantiasa sewaktu dia melayani kami di gereja SIB Indah Permai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua para pemimpin agar kami terus bersatu untuk memajukan pelayanan di gereja ini Tuhan. Juga kami tidak lupa untuk berdoa para jemaat kami Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan terus menyertai jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada. Ada jemaat kami Tuhan yang terlibat dalam sekatan PKPD karena case coronavirus Tuhan.
Engkau memberi sukacita, damai sejahtera untuk keluarga jemaat kami yang terlibat, agar boleh mereka tidak begitu tertekan berada di rumah. Mereka diberkati dalam kecukupan makanan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada jemaat kami yang dijangkiti oleh penyakit coronavirus ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka diberi kesembuhan dengan segera oleh kuasa Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita mengungkapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhujung minggu. Tuhan memberkati. Nyata kasih-Mu di Kalvari, bukti janji-Mu yang abadi. Pulihkan hidupku, patahkan belenggu. Kau menuntun jalan hidupku dengan terang firman kudus-Mu. Nyatalah janji-Mu, hidupku pun memuji-Mu.